Halo, selamat sore teman-teman. Eh, kita udah hari Sabtu, seperti biasanya teman-teman kita mau seminar bareng sama dokter. Ya, jadi eh, kita ini kan sekarang udah lagi mulai di periode baru teman-teman. Jadi biasanya di periode baru ini nih banyak banget member-member baru dan lain-lainnya gitu loh. Jadi kenapa kita bahas hal seperti ini? Pasti banyak yang bilang, oh kenapa ya ini kan dulu udah pernah. Ya dulu mungkin di periode sebelumnya. Jadi sekarang kita kayak semacam mau menyambut gitu loh teman-teman. Jadi kita mau menyambut, kita mau perkenalin lagi dari awal. Ada Subarasi nanti, dan ada Utsukushi juga, Sensei juga nanti akan dibawa. Jadi seenggaknya yang baru-baru gabung juga semuanya akan dapat ilmu yang sama sama teman-teman, yang teman-teman dapat dulu gitu loh. Jadi topik hari ini, kenapa Utsukushi luar biasa? Wah, ini ditambahin di judulnya sama Dokter Susi juga, yang hari ini akan jadi speaker kita, ditambahin ada tanda seru 2. Jadi kenapa Utsukushi luar biasa? Seluar biasa itu kenapa? Ya maksudnya anggapannya nih kayak kenapa ya kok kayak mungkin bisa lagi itu. Kita nggak bilang kita ini obat. Kita bukan bilang kita ini obat COVID juga. Cuman kenapa lagi itu pas lagi booming-boomingnya COVID, ada yang pada cobain Utsukushi, pakai Utsu dan lain-lain, dan ada dikombinasi dengan Suba dan lain-lain, terus semuanya bisa jadi negatif atau apa. Terus ada yang mungkin testimoni juga, ada yang punya tumor atau cancernya mungkin kadar apanya gitu saya kurang gitu paham, ada menurun atau apa. Terus yang tumor mungkin mengecil kalau kita lihat dari luarnya ya, dari tubuhnya. Itu kenapa sih kok bisa kayak begitu? Ini bukan obat, tapi kenapa bisa bikin kayak begitu ya? Nah, hari ini kita mau bahas, teman-teman. Kita mau uh, bahas sedikit mungkin tentang produk Utsukushi. Kita mau ngulik, kita mau kupas, dan kebetulan hari ini juga dipandu dan di-sharing sama Dokter Susi juga, yang menurut saya capable sekali untuk membantu kita semua biar lebih mengerti tentang Utsukushi. Mungkin kira-kira itu aja nih kalau Dokter Susi sebentar. Nah, Halo, selamat sore. selamat sore dok, sehat dok? Ya, sehat, alhamdulillah. Mantap. Oke dok, jadi tadi kan intro dari saya. Kira-kira mungkin Ya, boleh kalau mau langsung dimulai materinya dok. Kenapa Utsukushi ini sangat luar biasa? ya, terima kasih Silakan. Pak Angga. Ya, baik. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Utsukushi ini selain dari warnanya yang bagus gitu ya, ternyata mempunyai kandungan yang luar biasa. Jadi ini hari ini yang akan kita bahas itu, akan tapi sebelumnya saya akan mengoverview tentang apa itu sehat dan apa itu sakit gitu ya. Jadi kenapa kita itu bisa sehat, kenapa kita bisa sakit. Jadi hidup sehat itu kalau dalam perspektif mikroekologi ya, perspektif yang memandang manusia itu sebagai makhluk yang bukan hanya terdiri atas selnya sendiri ya, akan tetapi terdiri juga oleh ekosistem mikrobiota ya, termasuk bakteri maupun virus. Jadi kita itu sebetulnya bukan hanya terdiri dari atas sel ya, akan tetapi juga terdiri atas bakteri dan virus, dan bisa dikatakan kita ini sebetulnya adalah lebih bakteri dan virus daripada sel kita sendiri. Nah, ada 3 faktor utama yang menentukan derajat kesehatan manusia supaya hidupnya sehat ya. Yang pertama adalah kesehatan otak, di mana di sana mencakup bagaimana susunan saraf kita terbentuk ya, kemudian berfungsi, kemudian perilaku kita, dan bagaimana kita mengatasi stresor ya, stres atau tidaknya kita. Nah, lalu yang kedua adalah mikrobiota.
ekosistem kita, ya, karena jumlah mikrobiota dalam tubuh kita kalau dihitung itu melebihi jumlah sel kita, ya, bahkan melebihi jumlah seluruh manusia di dunia. Nah, mikrobiota ini meliputi apa saja komposisinya, ya. Jadi dia harus beraneka ragam, ya, diversitasnya, ya. Kemudian proporsinya. Proporsinya itu artinya keseimbangannya. Apakah dia seimbang atau eubiosis, ataukah dia mengalami ketidakseimbangan atau kita sebut dysbiosis. Di mana dysbiosis ini bisa berarti yang pertama kehilangan diversitas, yang kedua kekurangan mikroba baik, ya. Jadi kita punya teman baik, ya, mikroba yang baik gitu, ya. Dan yang ketiga adalah kelebihan mikroba yang jahat. Jadi dalam tubuh kita itu yang namanya pertempuran antara yang baik dan yang jahat itu selalu terjadi. Dan walaupun yang baik itu harus banyak gitu, yang jahat juga harus tetap ada gitu, ya, karena ibarat ekosistem hutan, di sana ada singa, ada serigala, ada ular, ada rusa dan sebagainya, itu harus seimbang, ya. Tidak bisa kita menghabisi seluruh singa, karena kalau terjadi kelebihan rusa, kita juga akan mengalami kerugian, ya. Bisa-bisa kita pertanian kita diserang oleh rusa. Nah, demikian juga tubuh manusia, ya. Jadi paradigma kita sekarang dalam mengeradikasi penyakit bukan membunuh bakteri yang jahat, akan tetapi membatasi kehidupan mereka dengan menambahkan bakteri yang baik, ya, atau meningkatkan bakteri-bakteri yang baik. Nah, lalu psikobiotik. Psikobiotik itu perilaku mikrobiota kita, ya. Semakin banyak bakteri baik dalam tubuh kita, maka bahkan bakteri yang jahat itu bisa menjadi baik. Ya, kalau dalam dunia nyata, dunia manusia, yang namanya preman bisa jadi santri gitu, ya, bisa jadi orang baik gitu, ya. Maka itu bisa terjadi juga di dunia bakteri. Nah, kemudian kesehatan usus, di mana struktur usus, ya, kerapatan dindingnya, kemampuan absorpsi dan mencerna, kemudian sistem imun pada usus, ya, keseimbangan sistem imun pada usus, kemudian sel-sel yang memproduksi hormon, ya, kemudian sinyal-sinyal yang akan mempengaruhi saraf dan mempengaruhi otak kita, itu juga harus seimbang di dalam usus kita, ya. Jadi usus kita ini mempengaruhi otak, ya, termasuk dia mempengaruhi kemampuan kita mengatasi stres, ya, karena hormon-hormon bahagia, kemudian hormon-hormon yang membuat kita stres itu salah satunya dipengaruhi oleh usus, ya. Kemudian gerak usus kita, ya, gerakan usus kita. Nah, jadi semua faktor ini harus kita jaga keseimbangan dan kesehatannya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, manusia itu tidak hanya terdiri atas selnya. Manusia itu terdiri atas banyak sekali mikrobiota dalam tubuh yang seluruh genetiknya disebut sebagai mikrobiom. Di mana mikrobiom ini dia tersebar di seluruh tubuh kita, termasuk di bagian-bagian yang dulu kita anggap steril, ya. Jadi dulu kita menganggap misalnya rahim kita steril gitu, otak kita steril, darah kita steril, ya. Padahal sebetulnya bukti-bukti terkini menunjukkan bahwa kita ini adalah ekosistem di mana tempat-tempat yang tadinya steril ternyata juga ada penghuni yang lain selain sel kita. Nah, di hidung misalnya, ya, ekosistem mikrobiota kita ini mempengaruhi produksi lendir dalam hidung kita, bahkan memproduksi antibiotik alami dalam tubuh kita. Di mulut kita, dia membantu kita untuk mencerna makanan, ya, kemudian mengatasi pertumbuhan bakteri maupun virus, ya, kemudian jamur yang patogen, ya. Di paru-paru kita dia menyebabkan paru-paru kita ini menjadi lebih mudah
berkembang dan mengempis gitu ya. Kemudian di lambung misalnya ya, dia mencegah adanya komplikasi pada lambung, di kolon ya, di usus besar ya, dia membantu kita mencerna serat-serat pangan yang tidak bisa tercerna baik oleh mulut kita maupun oleh lambung kita ya, lalu bahkan di genital kita, di organ kelamin ya, membantu menjaga pH, mempengaruhi pembentukan zat-zat yang bersifat antimikroba ya, dan membunuh mikroba yang jahat. Di kulit kita, dia juga membantu sistem imun kita ya, karena kulit ini adalah salah satu organ selain usus tadi ya, yang dia berperan penting dalam sistem imun ya, bahkan juga mempengaruhi hormon dan juga otak kita, hingga dikatakan bahwa your skin run your brain ya, karena salah satunya adalah kulit yang dia berfungsi sebagai organ neuroimun endokrin. Nah, semua ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan ya, termasuk pestisida di sekitar kita, zat kimia yang terpapar pada tubuh kita gitu ya, makanan, lifestyle, hormon, dan juga industri ya, karena industri ini memberi peran terutama ketika industri ini memproduksi zat-zat aditif atau zat-zat yang toksik yang berbahaya bagi tubuh manusia. Jadi sebetulnya kesehatan dan penyakit itu berkaitan dengan keanekaragaman dan juga fungsi ya dari tubuh kita. Dan ketidakseimbangan dari ekosistem mikrobiota terutama akan meningkatkan risiko kita untuk terkena penyakit, bukan hanya di usus ya, akan tapi juga di luar usus ya, karena ternyata usus ini sangat berkaitan dengan organ yang lain termasuk otak ya. Bahkan dikatakan your gut is your second brain. Ususmu itu adalah otak keduamu ya. Nah, maka kalau terjadi sesuatu dengan usus, terutama ekosistemnya, yang terjadi adalah peningkatan risiko yang namanya penyakit inflammatory bowel disease, itu penyakit autoimun ya. Kemudian penyakit kanker ya, terutama penyakit kanker usus ya. Infeksi, kemudian yang ekstraintestinal contohnya apa? Kegemukan, penyakit diabetes, penyakit metabolik, penyakit autoimun seperti lupus yang menyerang multi organ ya. Kemudian asma, dan juga penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kesehatan otak. Misalnya apa? Autis ya, Parkinson ya, kemudian gangguan mood ya, gangguan kesehatan mental, dan juga nyeri kronik. Nah, maka kita saat ini membutuhkan sesuatu yang bisa menyeimbangkan ekosistem, menyehatkan otak, yang bisa meningkatkan kesehatan usus, terutama integritasnya. Jadi usus itu harus rapat ya. Usus itu ibarat saringan di mana tidak boleh semua yang ada di dalam usus itu masuk ke dalam pembuluh darah kita ya. Jadi di usus selain ada lapisan lendir, ada lapisan ekosistem ya, ekosistem mikrobiota. Kemudian sudah itu baru lapisan lendir, kemudian lapisan sel epitel. Dan di dalam lamina propria sendiri, ya, di dalam lapisan epitel itu ada sistem imun. Kemudian di bawah sistem imun kita itu masih ada sawar pembuluh darah, di mana tidak boleh semua yang ada di dalam lubang usus kita itu masuk ke dalam pembuluh darah kita. Nah, saat ini dunia kedokteran mulai merubah paradigmanya ya, sehingga banyak penelitian terkini terhadap banyak penyakit ya, bukan hanya penyakit infeksi ya, tapi juga penyakit kanker, penyakit autoimun yang menggunakan bakteri baik untuk mengatasi semua penyakit itu. Nah, contoh yang sudah diproduksi misalnya di sini ada produk dari Danone ya, misalnya ya, ada Lactobacillus casei ya, dalam bentuk fermented drink ya. Kemudian ada produk lain, Lactobacillus gasseri misalnya, dan mengkombinasikan dengan Bifidobacterium tanpa ada zat-zat tambahannya gitu ya.
kemudian mengkombinasikan dengan bifidum, bakterium bifidum, bifidobakterium bifidum, ya, di mana di sini diproduksi oleh Merck. Kemudian ada Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, ya, diproduksi oleh Malaysia. Kemudian yang kita kenal, ya, oleh banyak media itu disebut mencintai ususmu itu, ya, itu adalah Bifidobacterium breve Yakult dan Lactobacillus casei shirota. Lalu ada produk lain, misalnya di sini ada Bifidobacterium longum, ya, dari Morinaga. Kemudian ada yang menggunakan Pediococcus pentosaceus dan Leconostoc mesenteridius dikombinasi dengan misalnya maaf nih, bentar. Bifidobacterium sampai mana tadi? Leconostoc, ya. Leconostoc dengan yang lainnya di sini, ya, dikombinasi dengan inulin, outbrain, pektin, dan resistant starch. Jadi ini simbiotik, ya. Ini dari Swedia. Kemudian juga banyak sekali produk dari Kanada, dari USA yang sudah diteliti. Contohnya di sini, ya, di mana dalam masa pandemi itu digunakan untuk mengurangi resiko infeksi oleh virus apapun, ya. Di mana di sini bisa kita lihat dosisnya, ya. Di sini rata-rata menggunakan dosis 1 kali sehari, ya, walaupun ada yang 2 saset sehari, ya. Nah, kemudian ini contoh probiotik untuk cancer, ya. Misalnya di sini yang digunakan adalah Bifidobacterium, kemudian ada juga yang menggunakan Enterococcus, ya, kemudian Lactobacillus dan beberapa jenis Bifidobacterium yang lain, di mana sudah diteliti bahwa ternyata probiotik ini mempunyai potensi, ya, untuk dikembangkan sebagai terapi yang membantu penyembuhan pada penyakit kanker dalam beberapa studi yang rata-rata memang sebenarnya belum selesai, ya, tapi di sini sudah menunjukkan bahwa ada potensi bahwa probiotik itu mampu menurunkan proliferasi sel dari sel kanker, ya, kemudian meningkatkan kematian sel kanker melalui apa yang disebut apoptosis, ya, dan juga menurunkan progresi dari pertumbuhan dari masanya, ya. Jadi menurunkan kemampuan membentuk massa, gitu, ya. Jadi kalau misalnya ada bukti bahwa setelah konsumsi probiotik kok tumornya itu tidak membesar, nah berarti dia sudah menghambat pertumbuhan tumor itu. Nah, ini adalah jurnal yang menyebutkan tentang probiotik sebagai salah satu tool, ya, untuk mencegah progresi dari tumor dan untuk cancer prevention dan terapi. Bukan hanya cancer prevention, tapi juga untuk terapi. Nah, kemudian apa yang luar biasa dari usukusi? Apa yang beda sih dari tadi yang saya sebutkan tadi? Yang luar biasa dari usukusi ini bukan sekedar probiotik, ya, kan, tapi dia menggabungkan probiotik dengan beberapa zat aktif yang terdiri dari peptida dan kolagen salmon, ya, terutama salmon milk, ya. Kemudian ekstrak buah, ada 3 macam ekstrak buah di sini, yaitu kiwi, nanas, dan anggur. Kemudian di delivery dengan kombinasinya dengan takara kombu, ya. Jadi fungsi takara kombu itu selain sebagai zat aktif yang juga bermanfaat untuk secara seluler, dia mempunyai manfaat terhadap sinyal-sinyal antiinflamasi, antioksidan, dan lain-lain misalnya, ya. Di sini juga dia berfungsi sebagai pelapis, ya, pelapis dari semua komponen yang ada dalam usukusi yang membuat usukusi itu dia bersifat lebih tahan terhadap pemanasan, terhadap enzim, terhadap pH, ya, sehingga usukusi itu bisa mencapai target. Selain itu juga yang namanya fukoidan dalam takara kombu itu menyebabkan akhirnya zat-zat aktif dari suatu obat, gitu, ya, obat atau makanan, gitu, ya, itu bisa didelivery secara seluler, jadi masuk ke dalam sel, ya. Jadi bukan hanya masuk ke dalam
usus dan pembuluh darah ya, akan tapi masuk ke dalam sel. Nah, kemudian di sini ada satu lagi yaitu kombinasinya dengan glutation, di mana kita tahu bahwa glutation itu adalah the master of antioksidan, dan tidak sembarang glutation yang bisa kita gunakan ya, karena glutation itu mudah terpecah oleh enzim ya, maka glutation ini harus didelivery dengan teknologi yang mampu melindungi dia untuk supaya glutation ini bisa bermanfaat terhadap sel. Nah, salah satu teknologi yang kita gunakan dalam usuk usi adalah dengan selain lipolyze teknologi, tapi juga dengan cara melapisinya dengan fucoidan ya. Nah, ini beberapa kandungan aktif dalam usuk usi, yaitu di sini ada 9 kandungan bahan aktif, di mana merupakan kombinasi dari protein salmon. Di sini ada salmon DNA, kemudian kolagen, gitu ya, dan juga ada L-glutation, ekstrak buah tadi yang saya sebutkan, yaitu dari kiwi, ya, kemudian ada resveratrol, ya, pineapple extract, dikombinasi dengan probiotik, yaitu kombinasi dari lactic acid bacteria dan Bifidobacterium longum. Nah, yang luar biasa dari Bifidobacterium longum ya, Bifidobacterium longum itu adalah bakteri yang dia bisa mendekat dengan sel epitel, bisa melekat pada sel epitel tanpa menimbulkan radang ya. Sebagian besar bakteri itu tidak boleh berlekatan dengan sel epitel kita. Sel epitel itu adalah sel yang menutupi lapisan rongga-rongga yang terhubung dengan udara luar ya, lingkungan luar. Nah, dalam usus kita ya, kemudian di saluran napas, kulit kita itu ada sel epitelnya. Nah, sel epitel ini dia akan dilindungi oleh Bifidobacterium longum sehingga dia tidak bisa ditempeli oleh bakteri patogen atau virus patogen. Nah, ini adalah salah satu kandungan utama dalam usuk usi, yaitu ikan salmon. Dan kita tahu bahwa ikan salmon itu ada yang diternak, ada yang tidak. Kalau usuk usi yang digunakan ini adalah salmon liar, jadi bukan yang diternak. Apa bedanya? Salmon liar itu dia tumbuh secara liar dan tidak mendapatkan terapi atau diberi pangan yang membuat akhirnya ikan salmon itu jadi berubah ya. Kenapa? Karena salmon itu ikan yang dia tumbuh besarnya itu lama ya. Pada saat diternak dia sengaja dipercepat pertumbuhannya. Terkadang hal ini menyebabkan akhirnya perubahan pada struktur dari proteinnya. Nah, maka yang paling baik tentunya kita menggunakan ikan salmon yang liar, yang tentunya kita harus pastikan bahwa dia tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, kontaminan seperti misalnya logam berat. Dan kita tahu bahwa usuk usi sudah mendapatkan sertifikat organik ya, sehingga kita bisa yakin bahwa usuk usi bebas dari bahan-bahan pencemar yang terutama logam berat. Nah, di sini kita lihat bahwa ikan salmon itu punya banyak manfaat, dari mulai kepalanya sampai ke bagian kulitnya ya, di mana kita tahu di sini salmon head itu kaya dengan taurin ya, kemudian somatotropik hormon. Kemudian kartilagonya itu kaya dengan kolagen, kondroitin, hyaluronic acid ya. Kemudian jantungnya kaya dengan elastin, ususnya kaya dengan amino acid ya. Kemudian dagingnya kaya dengan beberapa antioksidan, misalnya astaxanthin ya, kemudian amino acid, vitamin D ya. Lalu tulang belakangnya itu mengandung kalsium, fosfor, kemudian juga ada kandungan dari salmon roe-nya, yaitu mengandung DHA, EPA, vitamin E, amino acid, dan salmon mengandung nukleik acid ya. Kolagennya mengandung, kulitnya mengandung kolagen tipe 1, dan juga saat ini diketahui bahwa kolagen dari ikan salmon ini mempunyai kemiripan yang amat mirip dengan DNA manusia, sehingga dalam pengembangan misalnya transplantasi organ ya,
transplantasi organ kalau teknologi yang terkini itu bisa dikembangkan dengan cara membesarkan sel ya, apa istilahnya, menstimulasi satu sel, stem cell gitu ya, membentuk satu organ dalam media tumbuh yang sesuai. Nah, media tumbuh yang digunakan salah satunya adalah kolagen ikan salmon ya. Nah, kemudian manfaat dari salmon meat ya. Salmon meat itu apa sih? Salmon meat itu kandungannya adalah asam nukleat, di mana asam nukleat pada salmon meat ini telah diketahui bersifat aman dan dia mengandung antioksidan ya, kaya dengan antioksidan, dan beberapa penelitian sekitar yang dipublikasi sekitar tahun 2019 ya, disebutkan bahwa salmon meat ini bisa menyehatkan otak ya, terutama di sini penelitian pada, ya walaupun masih pada tikus ya, akan tetapi itu membuktikan bahwa salmon meat ini dia mampu menyehatkan otak kita dan juga menyehatkan hati. Nah, ini adalah beberapa jurnal ya yang menyebutkan tentang manfaat salmon meat terhadap otak dan terhadap fungsi hati. Kemudian protein dari salmon itu sendiri dia bersifat anti radang. Ya, ini adalah contoh bagaimana protein pada salmon ketika diberikan pada tikus yang mengalami kegemukan. Ya, ternyata protein pada salmon ini bersifat anti-inflamasi ya, karena dia mempunyai kemampuan untuk meningkatkan sinyal-sinyal anti-inflamasi ya, anti radang, sehingga menurunkan resiko untuk terjadinya komplikasi karena hiperglikemi ya, gula darah yang tinggi, kemudian karena intoleransi, dan juga karena dislipidemi. Nah, lalu kolagen ya, apa sih manfaat kolagen ya? Kolagen itu salah satunya adalah untuk kesehatan usus. Tadi kan salah satu faktor penentunya adalah integritas usus. Nah, kolagen ini bisa meningkatkan integritas usus kita karena dia bisa memperbaiki leaky gut. Nah, ini contoh salah satu kolagen pada ikan ya, pada kulit ikan, di mana kolagen pada Alaska pollock skin ya, pada ikan di salah satu jenis ikan ya, ini bisa meningkatkan kerapatan dari dinding usus ya, dengan cara menghambat peradangan dan juga menyebabkan penurunan dari beberapa protein yang dia menyebabkan renggangnya usus ya. Nah, sehingga pemberian kolagen ini dibuktikan mampu meningkatkan kerapatan dari usus. Jadi kita lihat di sini bagaimana kalau terjadi peradangan dan juga kerusakan pada usus, di mana terlihat di sini usus ini antar selnya mengalami perenggangan. Nah, ini adalah studi yang membuktikan bahwa pada tikus yang dia dirusak ususnya dan diberi kolagen, dibuktikan bahwa ternyata setelah diberi kolagen itu ususnya menjadi rapat. Nah, lalu manfaat glutation ya. Jadi apa itu glutation? Glutation ini ternyata adalah satu enzim yang dia sebenarnya diproduksi oleh tubuh kita, terutama oleh hati ya. Akan tetapi pada kondisi di mana hati itu mengalami kerusakan atau mengalami stres yang berlebihan, maka kita membutuhkan glutation dari luar. Nah, glutation ini terutama berguna pada metabolisme racun dan karsinogen. Karsinogen itu adalah substansi yang memicu kanker gitu ya. Kemudian pembentukan dan perbaikan DNA, produksi protein dan prostaglandin, kemudian aktivasi enzim dalam tubuh dan menghambat penuaan ya. Selain itu, glutation ini juga membantu kita mencerna makanan, mengatur sistem imun, dan memproteksi kita dari stres oksidatif ya, yang terjadi terutama karena peningkatan radikal bebas. Kemudian karena
semua kemampuannya ini, maka glutation ini disebut sebagai the master of antioksidan. Ya. Nah, tubuh kita itu sebetulnya punya mekanisme detoksifikasi, ya. Dan pada fase pertama dalam detoksifikasi, yang namanya racun oleh protein itu akan diubah ya menjadi zat yang lebih tidak beracun. Ya, akan tapi dalam proses ini ya terjadi produk sampingan, terutama adalah radikal bebas yang berbahaya. Nah, radikal yang berbahaya ini harus kita netralkan. Nah, pada fase kedua, yang namanya radikal bebas itu akan dinetralkan oleh enzim, yang salah satunya adalah glutation. Jadi glutation itu adalah enzim yang menetralkan racun. Nah, lalu pada fase ketiga, dalam detoksifikasi, racun itu dikeluarkan oleh tubuh melalui ginjal dan juga hati. Dan di sini juga ada peran dari empedu, ya, di mana empedu itu dia akan berusaha membuat supaya racun itu menjadi lebih tidak pekat, gitu ya. Nah, lalu artinya apa? Tanpa glutation, tubuh kita itu tidak akan mampu menetralisir dan menghilangkan racun secara efektif. Sehingga kita itu membutuhkan glutation, terutama bila fungsi hati kita menurun atau juga kita selalu terpapar oleh racun terus-menerus. Ya. Nah, manfaat glutation untuk sistem imun. Jadi glutation ini bukan hanya untuk menetralkan racun, akan tetapi juga bermanfaat untuk sistem imun. Salah satunya adalah dengan meningkatkan sel yang bertugas membunuh sel kanker ya atau pertumbuhan yang tidak normal dalam tubuh kita, dan juga pertahanan terhadap virus terutama ya, yang disebut sel natural killer dan sel T ya. Jadi dua sel ini itu adalah dua sel yang mempunyai kemampuan khusus, dia mampu membunuh sel yang terinfeksi dan juga membunuh sel yang abnormal. Nah, dengan adanya glutation yang cukup ini, sel T mampu menghasilkan lebih banyak zat penangkal infeksi serta mengendalikan infeksi bakteri dan virus. Dan beberapa infeksi kronik seperti hepatitis, kemudian penyakit karena virus herpes dan Lyme, ya Lyme itu penyakit karena bakteri yang menyerang kekebalan tubuh gitu ya, itu bisa diminimalkan apabila kadar keseimbangan glutation cukup di dalam tubuh kita. Nah, ini contoh penyakit dengan kekurangan GSH dan pendekatan terapinya. Jadi orang-orang yang punya penyakit diabetes, HIV, ya, sepsis, kistik fibrosis. Kistik fibrosis itu penyakit genetik yang menyebabkan banyak kista. Ya. Jadi munculnya banyak kista, bisa di ginjal, ya, kemudian bisa di organ-organ yang lain. Nah, lalu stroke, ya, Alzheimer, ya, Parkinson, semuanya adalah contoh-contoh penyakit yang menyebabkan terjadinya kekurangan GSH. Nah, contoh terapinya adalah dengan pemberian GSA, ya. GSH ini bisa kita beli berupa free GSH atau GSH prekursor. Biasanya kalau seperti ini kita diberinya adalah yang disebut N-asetilsistein, ya. Nah, ada juga yang GSH yang diformulasi dengan cara enkapsulasi, ya, dengan drug delivery system, yaitu contohnya dengan liposom, microemulsion dengan tablet, mikropartikel, nanopartikel, quantum dot, dan lain-lain. Nah, dengan cara ini, GSH ini bisa menembus sel dengan lebih baik, ya, dan dia bisa sampai ke target organ yang jauh, termasuk ke otak terutama. Nah, jadi kelebihan suplemen GSH yang didesain dengan teknologi nano, ya. Jadi dia akan lebih bersifat hidrofobik dan tidak mudah didegradasi oleh enzim gamma glutamil transferase, dan enkapsulasi dengan liposom akan meningkatkan kemampuan distribusi GSH ke otak. Nah, ini contohnya ya bagaimana kemampuan
drug delivery system apabila dia dienkapsulasi dengan liposom dan diberikan dengan teknologi nano. Nah, dalam usukusi, teknologi nano yang kita gunakan ini adalah dengan mengenkapsulasi ya dengan liposom dan juga dengan menanokannya dengan memberi lapisan fukoidan ya. Nanti kita akan sampaikan juga tentang fukoidan ya. Nah, ini fukoidan ya. Jadi fukoidan itu selain dia digunakan dalam drug delivery system ya, teknologi untuk mendistribusikan obat gitu ya. Fukoidan ini juga punya manfaat tersendiri ya, di mana dia punya efek anti kanker ya, di mana fukoidan ini dia akan menyebabkan peningkatan kematian sel yang disebut apoptosis, dan juga dia merupakan satu coating material ya, material yang melapisi yang akan meningkatkan aktivitas anti kanker dari suatu obat yang bersifat anti kanker. Nah, contohnya ketika fukoidan disalutkan pada satu gold nanopartikel ya, maka dia akan meningkatkan kemampuan gold nanopartikel itu. Nah, lalu juga fukoidan ini bersifat targeted pada cancer cell ya, dia mentargetkan P-selectin reseptor pada cancer cell. Nah, jadi fukoidan ini merupakan nanosistem for drug delivery untuk terutama untuk obat kanker ya. Nah, lalu Takara kombu fukoidan itu mempunyai sifat antivirus juga. Nah, ini contoh beberapa bukti yang menyebutkan tentang bagaimana yang namanya fukoidan atau nama yang lainnya disebut sebagai sulfated polysaccharida, di mana tipenya adalah tipe fukoidan gitu, itu bisa meningkatkan kesehatan kita melalui peningkatan sistem imun dan juga melalui penghambatannya terhadap virus ya. Nah, ini beberapa hipotesa dan bukti-bukti tentang bagaimana fukoidan itu bisa memblok virus sehingga dia tidak bisa melekat ke dalam sel, dan dia juga menghambat virus itu menembus sel, menghambat transkripsi. Transkripsi itu kemampuan virus mempengaruhi sel sehingga dia mampu berkembang biak di dalam sel gitu ya. Kemudian juga menghambat masuknya virus itu ke dalam sel. Nah, lalu ekstrak buah di dalam usukusi. Ekstrak buah tadi ada kiwi, ada nanas, dan juga ada resveratrol yaitu dari anggur. Nah, kiwi, apa manfaat kiwi? Kiwi ternyata diketahui mempunyai banyak sekali manfaat. Yang pertama untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan saluran cerna ya. Kemudian untuk diet ya, untuk untuk mengurangi berat badan. Kemudian dia menciptakan lingkungan yang alkali ya pada tubuh, karena kita kalau tubuh kita mengalami gangguan metabolisme dan menjadi terlalu asam, maka metabolisme yang terlalu asam ini cenderung meningkatkan risiko untuk terjadinya banyak penyakit ya. Nah, maka kiwi ini bersifat mengalkalikan tubuh ya. Kemudian dia juga bisa mengurangi blood pressure ya, jadi menurunkan tekanan darah atau menstabilkan tekanan darah sebenarnya. Jadi tidak hanya menurunkan tapi menstabilkan. Jadi kalau terlalu tinggi maka dia akan diturunkan ya, kalau terlalu rendah sebaliknya. Nah, dan juga selain itu adalah dia bersifat melindungi DNA kita, bersifat mengeluarkan racun ya, membantu mengeluarkan racun, dan juga pada mata itu dia mengurangi degenerasi pada sel-sel di mata ya. Selain itu juga dia bersifat antioksidan, antiinflamasi, antivirus, dan juga bersifat anti kanker. Nah, ini contoh beberapa riset yang menyebutkan bahwa ekstrak dari biji kiwi itu dia menekan peradangan pada kulit dan juga mencerahkan kulit.
Nah, ini untuk kesehatan di kulit ya. Nah, lalu yang lainnya dia bersifat menjaga kerapatan dari dinding usus ya, di mana dia bersifat antiinflamasi, antioksidan, dan juga meningkatkan beberapa riset yang lain juga disebutkan bahwa dia meningkatkan integritas usus ya. Kemudian resveratrol ya, resveratrol itu bersifat antivirus dan antioksidan ya. Kemudian nanas ya, nanas ini macam-macam ya bahkan ya. Nanas ini dia baik untuk kesehatan mulut dan mata, meningkatkan kesehatan melalui peningkatan sistem imun dan memperbaiki sirkulasi darah ya, terutama kalau sekarang banyak orang dengan penyakit pembekuan darah misalnya ya. Kemudian mencegah radang sendi, kemudian kanker, penyakit jantung, mengurangi peradangan pada sendi dan otot ya, meningkatkan penyembuhan dan mencegah infeksi, dan untuk kesehatan otak ya, mengurangi resiko demensia dan Alzheimer. Selain itu juga untuk penyakit autoimun di sini ya, dia mencegah terjadinya konstipasi dan irritable bowel syndrome ya. Nah, ini beberapa riset tentangnya pada beberapa jenis sel kanker. Jadi ternyata nanas juga punya efek anti kanker ya. Ini pada colorectal cancer ya. Kemudian ini pada gastric cancer ya, pada kanker pada lambung. Nah, nanas dikombinasikan dengan yang lain itu juga sangat bermanfaat. Ini contohnya pada COVID ya, pada COVID nanas dikombinasikan dengan kurkumin. Ini dia ternyata mempunyai sifat menghambat perlekatan dari virus ya, kemudian menghambat peradangan, menghambat pembekuan darah, dan juga menurunkan risiko terjadinya peradangan yang berlebihan ya, menyebabkan yang namanya bradykinin storm ya. Jadi dia menghambat risiko COVID yang berat. Nah, lalu yang utama di sini adalah probiotik ya. Probiotik dalam usukusi itu ada dua macam terutama ya. Walaupun laktik asid bakteria itu macamnya juga banyak ya, tapi yang jelas di sini ada Bifidobacterium longum dan juga ada laktik asid bakteria. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang betapa luar biasanya usukusi, dan saya sendiri sudah membuktikannya ya, karena saya kebetulan juga penderita lupus ya. Saat dulu saya mengalami relapse, saya kebetulan konsultasi pada teman saya yang beliau adalah seorang ahli bedah urologi ya, karena kebetulan yang saya rasakan itu gejala-gejala yang berkaitan dengan ginjal gitu ya. Jadi saya merasakan ginjal saya itu nyeri gitu ya. Jadi di daerah pertemuan antara tulang rusuk dengan tulang belakang itu daerah ginjal itu nyeri, kemudian badan mulai terasa ya lelah yang tidak sembuh-sembuh, dan protein uri dalam urin saya itu tinggi gitu ya. Nah, saat itu saya telepon teman saya, dan saya pertama kali mengenal usukus itu dari teman saya itu ya. Jadi seorang ahli bedah urologi ya. Jadi saya telepon beliau, terus beliau bilang coba usukusi itu. Saya coba usukusi, alhamdulillah saya konsumsi sendiri dan alhamdulillah membaik bahkan tanpa pengobatan yang lain gitu. Ya. Silakan bila ada yang bertanya. Nah, ini sudah ada pertanyaan Pak Angga. Ada yang bertanya apakah aman untuk anak-anak? Ya, insya Allah aman ya, karena semuanya berupa zat
aktif dari bahan alam ya, bahan alam dan berupa makanan sebetulnya ya, karena di situ ada kandungannya ya dari ikan ya, kemudian ekstrak buah tadi, kemudian yang ketiga adalah dari bakteri baik ya. Cara konsumsinya kalau ini produk yang berupa produk enkapsulasi ya. Kalau ingin kita larutkan dengan air tapi yang hangat-hangat kuku. Tapi kalau tidak, bisa ditaruh di bawah lidah ya. Kemudian penyakit autoimun ya. Dok tadi sempat menyinggung tentang autoimun. Anak saya umur 7 tahun, sudah 2 tahun ini terkena autoimun, tapi menyerang pigmen kulit. Nah, waktu kontrol ke beberapa dokter kulit seringkali tanyakan apakah ada masalah BAB. Memang perutnya agak besar. BAB rata-rata 2 hari sekali. Beberapa minggu belakangan ini sering mengeluh kaki atau lututnya pegal-pegal, sering terjadi pada malam hari. Apakah ada hubungannya dengan autoimun? Produk apa yang paling tepat untuk anak saya? Ya, jadi penyakit autoimun pada anak yang menyerang sendi ya dan kulit ya. Ya, jadi memang kenapa kok usus ditanyakan ya? Kenapa BAB ditanyakan? Karena salah satu masalah dari autoimun itu adalah karena kesehatan ususnya yang terganggu ya, terjadi yang namanya leaky gut. Leaky gut itu kebocoran dari usus ya. Maka untuk mencegah relaps ya atau kambuhnya autoimun atau menjaga supaya autoimun ini tidak stabil gitu ya, itu sehatkan ususnya ya. Dari pola makannya tentunya harus diubah ya, pola makan harus kaya dengan prebiotik ya, terutama sayur dan buah yang bebas pestisida ya, jadi harus bebas pestisida. Kemudian usahakan sayur dan buah itu porsinya paling tidak ya 3 mangkok sehari ya, atau paling mudah kalau anak kita susah makan sayur dan buah, beri buah ya yang berserat, contohnya jeruk gitu ya. Paling tidak makan buah itu kalau jeruk ya 3 gelondong sehari. Tapi tidak boleh disepah. Jadi carikan jeruk-jeruk yang dia seratnya itu enak dimakan ya. Soalnya beberapa jeruk, misalnya jeruk murkot ya, kemudian jeruk siam, jeruk bali, jeruk apalagi yang enak dimakan ya, jeruk keprok yang tertentu ya, keprok bali atau keprok kalau di daerah mana itu Tawangmangu itu juga enak ya seratnya, atau jeruk baby ya, itu bisa diberikan. Nah, kemudian jauhi pencetus ya, karena autoimun itu ada pencetusnya ya, seperti lupus ya. Lupus itu dicetuskan oleh antigen atau protein gitu ya, yang menyebabkan akhirnya rusaknya kolagen dan DNA. Nah, jadi apapun yang merusak DNA dan kolagen itu harus dihindari gitu ya, termasuk sinar matahari ya. Maka penderita lupus itu dia harus berhati-hati dengan sinar matahari. Nah, vitiligo ini juga harus berhati-hati pada sinar matahari ya, karena adanya hilangnya pigmen yaitu menyebabkan risiko anak ibu ini lebih besar untuk terkena kanker kulit ya. Maka memang sebaiknya kalau ada paparan matahari terik ya kita harus berlindung atau melindungi diri kita dari paparan matahari yang terik. Kemudian pola hidup harus diingat ya, usahakan kita itu tidur yang cukup ya, tidur yang cukup terutama pada waktu-waktu jam biologis di mana tubuh kita itu diperbaiki ya. Jadi the role of 9 itu penting ya, tidur jam 9 malam itu penting, dan matikan lampu ya, lampunya harus mati. Kemudian tidur siang itu juga penting, karena tidur pada saat siang hari itu yang akan memperbaiki sel tubuh kita dari kerusakan DNA yang terjadi karena paparan sinar matahari pada saat itu. Ya, paling tidak beri kesempatan anak untuk tidur siang selama 30 menit. Ya. Kemudian pola makan juga harus berkaitan dengan time-nya.
ya. Jadi latihlah anak untuk makan itu sesuai dia kapan dia lapar. Nah, kapan kita lapar itu sebenarnya ada pengeluaran dari hormon lapar, ya. Maka usahakan kita makan tuh sesuai pengeluaran hormon lapar kita. Pagi hari ya nggak boleh lebih dari jam 8 ya. Kemudian apa? Siang hari nggak boleh lebih dari jam 1 siang. Kemudian sore hari nggak boleh lebih dari jam 7 malam. Dan usahakan kalau malam hari jangan makan yang berat-berat. Ya, jadi biarkan tubuh itu berkonsentrasi memperbaiki tubuhnya dan biarkan usus kita itu beristirahat ya. Jadi kalau malam nggak boleh makan yang daging-dagingan gitu ya. Bolehlah sayur dan perbanyak makanan-makanan yang mudah dicerna ya. Kemudian untuk makanan fungsional yang bisa kita gunakan selain prebiotik dan probiotik ya, tentunya yang meningkatkan integritas usus tadi ya. Bisa dengan usukusi, bisa ditambah dengan subarasi. Ya, kalau kita ingin regenerasi sel ya, karena kalau kelebihan dari subarasi adalah pada kemampuannya menstimulasi terutama growth hormone ya, dan juga regenerasi sel melalui sinyal-sinyal yang lain ya. Kemudian makanan yang cocok untuk memperkuat otot jantung tentunya ya kita harus ingat bahwa salah satu kesehatan kardiovaskuler itu ditentukan oleh peredaran darah yang lancar. Nah, peredaran darah yang lancar kita membutuhkan sesuatu yang dia mengencarkan darah ya, kemudian dia juga bersifat menjaga supaya dinding pembuluh darah kita elastis ya, yang kaya dengan kolagen ya. Kemudian mengurangi zat-zat yang meningkatkan yang namanya TMAO ya. TMAO itu trimetilamin oksida ya. Trimetilamin oksida itu sebetulnya adalah metabolit dari bakteri ya, yang dia dipecah dari makanan kita berupa apa? Berupa kolin ya, berupa kolin yang biasanya dia berasal dari jeroan ya. Maka kurangilah makanan-makanan yang tinggi dengan kolin tadi ya, kurangi jeroan gitu ya. Ya walaupun kadang-kadang kita tetap perlu jeroan ya, tapi kurangi makanan-makanan yang terlalu tinggi lemak dan protein ya, karena itu bahan baku dari TMAO, dan TMAO ini yang menyebabkan peradangan pada pembuluh darah ya, kemudian peningkatan pembekuan darah ya. Padahal pada orang-orang yang sudah punya penyakit jantung hal itu harus dihindari ya. Kemudian perbanyak sayur dan buah, itu saja ya. Sayur dan buah terutama yang kaya dengan antioksidan ya. Kemudian yang warna-warni. Jadi kalau bisa kita makan itu dalam satu piring itu ada kombinasi dari 5 sayur dan buah minimal ya. Kalau bisa 7 itu lebih baik ya. Bagaimana pertanyaan yang lain? Bagaimana ini ada yang tanya tentang apakah aman untuk autoimun? Kan mengaktifkan imun tubuh. Nah, mengaktifkan imun tubuh itu tidak selalu bersifat pro radang. Ya, tubuh yang aktif sistem imunnya kalau dia seimbang itu mengaktifkan bukan hanya proinflamasi, tapi juga ada jalur antiinflamasinya. Nah, banyak penyakit itu terjadi karena ketidakseimbangan dari sinyal pro dan anti. Ya, jadi tubuh kita itu ada sinyal pro, ada sinyal anti radang. Ini harus seimbang. Nah, ketika kita lahir, ya, karena pengaruh dari hormon ibu, karena pengaruh dari sel-sel ibu, karena stem sel dari dari stem sel ibu maupun stem sel anak itu bertemu misalnya, ya. Kemudian pengaruh hormon, pengaruh sel-sel ibu,
karena pada saat kehamilan itu kan anak itu harusnya bagaimana? Ditoleransi ya. Kalau ditolak akhirnya kita nggak bisa punya anak nanti ya, karena apa namanya, anak itu kan asing begitu. Nah, ketika kita lahir itu kita masih terpengaruh oleh sistem imun yang disetting toleran terhadap semua hal gitu ya. Nah, sehingga jalur sinyal tertentu itu seperti sengaja ditidurkan ya, terutama jalur sinyal natural killer ya. Kemudian T helper 1 itu yang berkaitan dengan pertahanan terhadap infeksi. Nah, kalau kita tidak mensimulasi itu, yang terjadi nggak akan seimbang, ya. Terlalu tingginya T helper 2 atau terlalu tingginya T helper 1 itu nggak seimbang. Nah, banyak penyakit sekarang ini termasuk kanker itu terjadi karena kita itu bergeser ke respon T helper 2 namanya. Ya, jadi respon T helper 2 itu akibatnya apa? Peningkatan antibodi, peningkatan sel yang bersifat meningkatkan resiko alergi, autoimun dan sebagainya. Nah, maka kita harus menyeimbangkannya dengan apa? Kalau T helper 2-nya meningkat, T helper 1-nya. Nah, T helper 1 ini siapa? T helper 1 ini adalah natural killer tadi, ya. T helper 1 itu adalah sel-sel yang dia mengaktifkan diferensiasi sel T naif limfosit yang dia bersifat masih lugu gitu ya, menjadi limfosit T sitotoksik, kemudian limfosit natural killer yang tadi saya sebutkan, dia berfungsi untuk pertahanan terhadap virus, infeksi bakteri dan juga tumor. Ya. Jadi aman untuk autoimun karena dia menyeimbangkan gitu. Jadi jangan berpikir mengaktifkan sistem imun itu artinya apa? Sistem imun itu jadi pro radang, tidak ya, atau dia bersifat kuat, tidak ya, tapi dia itu bersifat seimbang ya. Jadi sistem imun kita itu ada yang namanya respon T helper 1, T helper 2, T helper 3. Ini harus seimbang, dan adanya pengaktifan natural killer dan T helper 1 ini penting ya, karena sejak kita dalam rahim ibu ini tuh jalur yang sama Allah itu ditutup, karena supaya apa? Supaya bayi ini bisa tumbuh dalam rahim ibunya, dan supaya sampai usia 2 tahun ya kita tuh bisa nerima ASI. Karena kalau bayangkan ASI ditolak oleh seorang bayi, apa akibatnya? Bayi itu akan menjadi malnutrisi karena itu makanannya dia ya. Jadi ASI itu adalah cairan hidup yang di sana berisi ekosistem bakteri yang akan ditumbuhkan, ditanamkan di dalam tubuh seorang bayi sampai usia 2 tahun. Nah, ini harus pada masa ini sinyal-sinyal yang paling dominan itu harus yang toleran gitu. Nah, setelah 2 tahun, jalur yang natural killer cell dan T helper 1 ini harus dibangkitkan. Yang tadinya tidurnya harus dibangunkan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika jalur ini tidak bisa dibangunkan. Ya, baik oleh karena bakteri tubuh kita yang kurang atau karena adanya gangguan-gangguan pada pertumbuhan ekosistem sehingga akhirnya jalur ini tuh tidak dibangkitkan. Nah, itulah akibatnya kenapa sekarang ini banyak kasus terjadi karena respon T helper 2 yang terlalu berlebihan yang bermanifestasi pada autoimun dan alergi. Jadi penyakit-penyakit autoimun, alergi, kanker, obesitas itu rata-rata ke arah T helper 2 semua. Termasuk COVID ya. COVID itu adalah salah satu penyakit yang terjadi karena ketidakseimbangan sistem imun, karena terlalu ke arah respon T helper 2 ya. Padahal seharusnya tadi seimbang antara respon T helper 1, T helper 2 dan T helper 3. Ya. Jadi jangan salah kaprah ya. Di sini aktivasi sistem imun itu tidak selalu istilahnya adalah memicu pertahanan menjadi sangat kuat, tidak ya, akan tapi kuat di sini artinya seimbang ya. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan berikut saya ada, bantuin dok. Ini dok. Ya, silakan. Ada yang lumayan menarik menurut saya. Kalau untuk GERD dok, karena ini kan sebenarnya sih bukan simpang siur sih, diminum dua-duanya produk kita kan sama-sama baik dok. Cuman pertanyaannya lebih baik yang mana antara Utsukushi dan Subarasi untuk GERD?
Ya, jadi masalah GERD itu salah satu yang menjadi masalah adalah adanya peningkatan asam dalam lambung yang akhirnya menyebabkan peradangan pada daerah saluran cerna yang atas, yaitu pada kerongkongan, ya. Nah, kalau kita bicara antiinflamasi, anti radang, ya, usus itu banyak mengandung anti radang, ya, lebih banyak dibandingkan pada subharasi, ya. Akan tetapi untuk perbaikan sel, ya, maka subharasi ini lebih cocok, gitu ya. Jadi kalau di situ ada kombinasi karena kerusakan sel dan radang, ya dua-duanya bisa dipakai, ya. Oke, ini ada yang tanya, apakah direkam acara hari ini? Tentu saja, bisa dilihat lagi nanti di Facebook, nanti ada rekamannya. Tenang. Oke, next. Wah, ini nih. Dok, ini ada kompleks hiperplasia endometrium without ATP atau apa gitu, dok, bacanya ini, dok. Ya, Bisa ya, terbantu nggak dengan usukusi, dok? ya. Jadi hiperplasia endometrium itu biasanya kan tandanya perdarahan, ya. Jadi perdarahan rahim. Penyakit ini terjadi karena ketidakseimbangan pada hormon estrogen, ya. Jadi dan biasanya hiperestrogenisme ini juga berkaitan dengan obesitas, ya. Maka masalah obesitas ini tidak cukup dipecahkan hanya dengan memakan suplemen tertentu, ya, karena tapi tetap harus ada bagaimana cara kita menurunkan kegemukan kita, ya. Karena sumber estrogen endogen kita ini juga harus dikontrol, ya, karena kalau kita bicara orang gemuk karena lemak ini adalah sumber estrogen, ya, maka kegemukan ini harus dikurangi juga, ya. Maka tadi selain mengkonsumsi suplemen atau makanan fungsional yang dia bersifat menyeimbangkan dan mencegah pertumbuhan yang abnormal, gitu ya, termasuk hiperplasia itu kan pertumbuhan yang abnormal, ya. Maka juga kita harus menghindari paparan zat toksik yang meningkatkan estrogen dari luar, misalnya kosmetik, ya, kemudian pola makan, ya, pola makan harus yang kaya serat dan dia tidak mengandung pestisida, karena pestisida itu dia termasuk salah satu yang tidak bisa yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, ya, terutama peningkatan estrogen dari eksogen. Jadi hindari makanan yang mengandung pestisida. Kemudian banyak makan makanan yang bersifat fitoestrogen. Ya, fitoestrogen itu bisa ada pada contohnya basil, ya, kemudian daun kemangi itu juga, ya, kemudian susu kedelai, tapi kedelainya harus yang organik, ya, kedelai yang non GMO yang organik. Kemudian juga isoflavon dari teh hijau misalnya. Jadi selain harus melakukan diet yang artinya tadi, ya, kaya serat dan mengandung fitoestrogen, ya, hindari kosmetik yang mengandung paraben, pestisida, ya, makanan yang mengandung pestisida, kita bisa konsumsi juga usukusi terutama, ya. Vitiligo bisa sembuh juga, dok. Ada pertanyaan tentang vitiligo, ya. Vitiligo apakah bisa sembuh, ya? Kita harus yakin bahwa semua penyakit itu ada obatnya, gitu ya. Walaupun saat ini akal manusia mengatakan bahwa ini tidak bisa diobati katanya, ya, tapi kita harus yakin bahwa yang menyembuhkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pertama kali ketika kita sakit itu pertama kita terima bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat, bukan apapun, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam setiap usaha kita jaga keyakinan, ya.
mau usaha pakai apapun, yang pertama itu jaga keyakinan kita, ya. Yakin bahwa kita bisa sembuh. Berharap kita sembuh kepada siapa? Kepada Allah, jangan pada obatnya, ya. Dan sampaikan pada Allah bahwa kita ridho dengan penyakit kita, ya. Kita yakin bahwa Allah yang menyembuhkan, maka bergantung pada Allah. Nah, menggunakan obat itu dengan membaca dan meyakinkan kita bahwa Allah lah yang menyembuhkan, bukan melalui obatnya. Dan jadi jangan sampai kita itu salah, ya, dalam berpikir bahwa obat ini yang menyembuhkan kita, bukan. Obat ini hanya perantara, ya. Karena kalau seperti ini apa, banyak yang terjadi itu ini obat itu nggak punya efek, ya, atau obat itu hanya berefek sesuai kekuatan obat itu, ya. Sedangkan sebetulnya dengan kita menyandarkan diri kepada Allah dan menggunakan obat ini, maka kekuatannya akan lebih besar lagi, gitu ya. Sehingga apa yang disebut misalnya kata orang nggak sembuh, jadi sembuh dengan kehendak Allah SWT. Ya, jadi dalam setiap kali kita menggunakan sesuatu, usahakan selalu membaca doa, ya, membaca doa. Mau minum apa, didoakan. Minum air bahkan didoakan dulu, ya, supaya Allah menyertai setiap langkah usaha kita, dan insya Allah bahkan yang namanya vitiligo itu bisa sembuh. Ya, walaupun sembuh di sini bisa bukan berarti terus kembali menjadi normal, ya, karena kalau kita bicara pigmen, mengembalikan pigmen itu butuh paparan sesuatu yang mengembalikan pigmen itu, ya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu dengan mengoleskan, ya, mengoleskan contohnya ekstrak habatus sauda, ya, minyaknya gitu ya, pada kulit yang mengalami vitiligo, dan kita paparkan pada sinar matahari pagi, ya. Jadi tetap harus ada usaha itu, nggak bisa hanya sekedar minum, ya, karena kalau vitiligo itu kan hilangnya pigmen, gitu ya, maka kita harus merangsang pigmen itu untuk kembali. Nah, kalau di dalam dunia kedokteran itu dirangsang dengan yang namanya PUVA, ya, dengan terapi memaparkan pada apa, semacam salep yang mengandung ter, gitu ya, kemudian di sinari dengan ultraviolet A, ya, walaupun itu bisa menimbulkan efek samping, ya, tapi kita bisa coba itu dengan herbal, yaitu contohnya yang saya sebutkan tadi, ya, minyak habatus sauda, kemudian dipaparkan pada sinar matahari pagi, ya, karena sinar matahari pagi kita tahu bahwa dia kaya dengan UVA, ya. Selain tentunya kita memperbaiki pola makan, ya, kemudian exercise, tidak boleh stres, dan juga memperbaiki usus dengan probiotik dan ekstrak-ekstrak tadi, ya, karena tentunya kalau kita bicara penyakit-penyakit seperti ini ada multifaktor yang harus kita atasi, ya, dengan multimodalitas, tidak cukup hanya dengan satu modalitas, ya. Kemudian ada pertanyaan lain. Ini ada yang beberapa pertanyaan. Bentar, tadi ada ketemu itu. Leukemia, ya. Iya, leukemia, Dok, betul. Ya. Aman ya. nggak, Dok? Kalau aman sih ya. pasti aman sebenarnya. Kalau kita bisa aman, ya aman, ya. Leukemia itu kan salah satunya karena perkembangan sel yang abnormal, ya kan. Jadi ya salah satunya adalah karena fungsi kita mendeteksi sel abnormal itu kurang, gitu, dan kita tidak jalur yang tadi membunuh sel yang dia bersifat abnormal itu tidak terbuka, padahal jalur itu harus dibuka. Nah, probiotik dan kandungan-kandungan pada usuk-usik itu, ya, tadi kan sudah saya sampaikan, ya, dia meningkatkan kemampuan sel natural killer, ya, kemudian dia memperbaiki DNA, ya, bisa memperbaiki DNA, dan dia bersifat meningkatkan kematian sel, ya, kematian sel, dan bahkan beberapa juga
pada proliferasi sel ya, jadi pada pertumbuhannya tadi. Ya, maka insya Allah ya itu akan membantu ya. Ini ada yang tanya tentang ginjal bengkak ya. Ada Yes, yang dok, ginjal bertanya bengkak. ginjal bengkak ya. Ya, ginjal bengkak ya. Betul. Iya. Ya, Eh, oke, betul. Jadi ginjal bengkak itu bisa disebabkan karena autoimun bisa ya, karena keracunan juga bisa ya. Maka selain kita harus menghindari zat yang beracun tadi, ya kita juga harus eh, mengkonsumsi sesuatu yang mencegah peradangan pada ginjal dan memperbaiki ya. Nah, kalau misalnya kita ekonominya lemah, bisa kita mulai dengan kombinasi satu saset, tapi usus satu, subas satu gitu ya. Yang saya alami sih ya dalam jangka waktu nggak ada 1 bulan ya. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 2 minggu itu udah membaik ya. Jadi mungkin tetap harus kombinasi sebaiknya ya, karena di sini yang satu memperbaiki sel, yang satu dia bersifat lebih ke anti radang ya, menetralisir racun gitu ya. Jadi kalau hanya utsu atau hanya suba itu kurang jadinya efeknya. Ya kalau saran saya ya dua-duanya tetap gitu ya. Jadi tetap begitu, cuma mungkin bisa bisa nggak ya beli itu setengah box utsu, setengah box suba gitu. Bisa nggak, Pak? Nggak Sebenarnya bisa, bisa nggak ya. bisa, dok. Oh, nggak bisa ya. Bisanya saset, bisanya kadang-kadang kalau ada leader-leader kadang-kadang rata-rata pada jual mungkin sasetan untuk bantu-bantu biar kasih sampel dan lain-lain gitu juga, dok. Iya. Tapi kalau untuk Tapi setengah-setengah kayak misalkan setengah usus setengah suba nggak bisa deh kayak rasanya, dok. nggak bisa ya. Mungkin Kecuali tukeran belinya nama yang kenal eceran. kali, dok. Iya, Ya, atau mungkin enggak ya. tukeran nama yang kenal. Saya ada suba satu nih, saya ada usus satu, itu keren yuk setengah-setengah. Saya tambah deh 50.000 Ya, misalkan gitu iya. kan. Ya mungkin perlu dibikin semacam komunitas yang bisa menyebabkan kita bisa bertukar gitu loh, Pak. Karena tidak semua Oke, orang, iya, siap. tidak semua Nanti orang mampu. saya sampaikan. Iya, ya. Dan tentunya harus ada monitoring ya, monitoring. Jadi coba sebelum terapi itu dimonitor bagaimana fungsi ginjalnya, ya. Lalu sesudah itu bagaimana, gitu ya. Oke. Oke, Iya, dok. Ini mungkin kita masuk beberapa pertanyaan terakhir. Ini ada yang tanya, ini ada yang tanya. Sering sih, aduh nanti saya bahas di topik deh. Nanti mungkin dokter Susi yang akan jadi speakernya. Ini ada yang tanya, kalau untuk program kehamilan, dok. iya, Kira-kira kalau menurut dokter Susi itu baiknya seperti apa? Karena kan banyak mungkin testimoni-testimoni dan lain-lainnya yang menunjukkan kayak, ya maksudnya emang untuk bukan bisa bikin hamil ya, ngeri juga ya maksudnya. Cuman lebih ke arah bisa membantu kesuburan mungkin, atau mungkin menurunkan iya, risiko gangguan lain-lainnya dan lain-lain. Jadi ukuran. kira-kira apa yang terbantu, dan kalau menurut dokter mungkin ada saran nggak, dok? Mungkin konsumsinya gimana gitu ya, dok? Iya. Jadi kalau kita bicara gangguan infertilitas ya, yang menyebabkan ketidaksuburan seorang wanita, itu ada berapa macam, Mbak. Jadi ada ketidakseimbangan hormon ya, ada juga karena gangguan anatomis ya ada. Nah, kalau kita bicara gangguan anatomis, tentunya nggak cukup ya dengan mengkonsumsi makanan fungsional seperti ini ya. Jadi kalau itu gangguan anatomis ya biasanya ada tindakan anatomisnya. Jadi biasanya rahim itu karena misalnya dia pada leher rahimnya yang kendor gitu ya, maka di situ harus dikuatkan. Ya biasanya ada tindakan itu ya. Nah, maka sebenarnya memang kita harus tahu penyebabnya dulu. Nah, akan tetapi secara general ya di sini kandungan-kandungan pada usus dan suba dia sebetulnya kemungkinan bisa aja dia
meningkatkan kerapatan tadi, karena sebetulnya yang bermasalah itu adalah fungsi elastisitas leher rahim, kemampuan leher rahim untuk merapat, kemudian menipis gitu ya, dan juga fungsi sel-sel imun dalam rahim. Rahim kita itu kaya dengan sel imun yang di situ juga harus seimbang gitu ya. Nah, keseimbangan pada rahim supaya dia bisa menerima sperma suaminya ya, kemudian pertumbuhan bayi. Nah, itu sangat penting ya kan, tapi saran saya konsumsinya adalah yang SOP ya, bukan yang usukusi. Karena kalau usukusi tadi dia cenderung meningkatkan natural killer ya, padahal dalam kehamilan natural killer ini justru harus ditidurkan ya. Maka kalau untuk program kehamilan saran saya adalah konsumsi SOP ya, bukan usukusi ya. Oke, teman-teman, kayaknya menurut saya cukup segitu aja. Nanti ya, itu untuk yang program kehamilan nanti saya buat. Pasti nanti saya iniin sama dokter Susi dulu. Saya obrolin dulu lah, ya kan. Jadi karena ini dari kemarin banyak banget yang minta, emang bener. Saya nggak kepikiran sih. Ini mungkin habis dari sini, mungkin di minggu depan kita bahas satu produk lagi aja deh, kayak Subarasi, baru dari situ kita masuk ke program kehamilan dan lain-lainnya. Nanti ada topik-topik baru yang pastinya menarik. Iya. Oke, kalau gitu mungkin segitu aja. Thank you buat teman-teman yang udah hadir. Thank you Dokter Susi, waktunya Dok. Terima kasih, sama-sama. Jangan lupa bahagia, selamat weekend. Semoga sehat semua Selamat ya. weekend semuanya. Sehat, sehat semuanya. Selamat sore. Selamat